Arga memandangi langit pagi dari balik kaca jendela apartemen kecilnya di pinggiran kota Matsumoto, prefektur Nagano. Dingin masih menggigit kulit, meski musim semi mulai merayap perlahan. Ia menyesap kopi sachet yang entah sudah berapa kali ia beli dalam minggu itu rasanya. Tak pernah benar-benar enak, tapi cukup untuk menghangatkan dada yang sering terasa kosong. Ia pria 30 tahun asal Aceh, merantau ke Jepang 2 tahun lalu, lewat program magang yang kemudian membawanya jadi sopir pribadi untuk sebuah perusahaan keluarga. Gajinya tak besar, tapi cukup untuk dikirim ke ibunya di kampung. Ayahnya sudah lama meninggal, dan 2 adiknya masih sekolah. Hidup Arga berjalan dalam pola yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang, tidur. Tak ada teman dekat. Bahasa Jepangnya masih patah-patah, tapi ia tak banyak menuntut. Selama keluarganya di kampung bisa makan dan sekolah. Hari itu, sesuatu berubah. Saat Arga baru selesai mengantar bosnya ke stasiun kereta, seorang pria Jepang parubaya menghampirinya di tempat parkir. Pakaiannya rapi, tapi matanya lelah. Namanya Hiroshi, katanya seorang teman lama bos Arga. Ia bilang ia sedang mencari seseorang yang bisa mengurus seorang wanita lumpuh, bukan perawat profesional, tapi seseorang yang sabar dan bisa dipercaya. Bayarannya 100 juta rupiah untuk kontrak 3 bulan. Tinggal di rumah itu, rawat dia, makan dan tempat tinggal ditanggung, kata Hiroshi dengan nada datar. Arga tertegun. Jumlah itu setara lebih dari 1 tahun gajinya. Wanita itu siapa? Tanya Arga pelan. Namanya Sayuri. Usianya 40. Sudah janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Sejak itu, dia tak bisa berjalan. Hiroshi menatapnya tajam. Kebanyakan orang yang kami coba rekrut kabur, tapi saya lihat kamu tipe orang yang tahan. Arga diam. Di satu sisi, tawaran ini seperti rezeki nomplok. Di sisi lain, ada sesuatu yang terasa aneh. Kenapa wanita seperti itu tak dirawat oleh keluarganya sendiri? Kenapa butuh orang asing? Namun, wajah ibunya terbayang di benaknya. Wajah keriput yang penuh harap tiap ia menelpon dari Jepang. Boleh saya pikirkan malam ini? Tanya Arga. Hiroshi mengangguk. Tapi, jangan terlalu lama. Wanita itu tidak punya banyak waktu. Malamnya, di kamar kecil yang hanya muat 1 kasur tipis, Arga duduk dalam diam. Di luar, salju sisa musim dingin mulai mencair pelan-pelan. Di dalam, hidupnya seperti sedang mencair juga membuka jalan ke arah yang belum pernah ia duga. 2 hari setelah pertemuan itu, Arga berdiri di depan sebuah rumah kayu bergaya tradisional Jepang yang dikelilingi taman kecil yang rapi. Rumah itu sunyi, dikelilingi pagar rendah dari bambu, dan tampak seperti tempat yang berhenti tumbuh. Tak ada suara TV, tak ada anjing menggonggong, hanya bunyi angin musim semi yang berdesir di antara pohon sakura yang belum mekar sempurna. Masuk saja, kata Hiroshi setelah membukakan pintu pagar. Arga masuk, melepas sepatunya, dan langsung disambut oleh aroma kayu tua dan minyak kamper. Kamu tinggal di kamar belakang. Kamar Sayuri ada di lantai 2, tapi dia tak pernah turun, jelas Hiroshi sambil berjalan perlahan menaiki tangga. Dia punya bel kecil di sisi ranjang. Kalau dia butuh, dia akan bunyikan. Tugasmu sederhana. Bantu mandikan, siapkan makan, temani bicara jika dia mau. Selebihnya, jangan tanya terlalu banyak. Arga hanya mengangguk. Tangga rumah berderit pelan saat mereka menapakinya satu demi satu. Sampai di lantai 2, Hiroshi mengetuk pelan pintu kamar di ujung lorong. Sayuri-san, ini orang yang akan merawatmu. Hening sejenak. Lalu, suara lembut tapi datar menjawab dari dalam. Biar dia masuk sendiri. Hiroshi menepuk bahu Arga sebelum pergi. Dia tidak akan menyambutmu hangat, tapi dia bukan orang jahat. Arga membuka pintu itu dengan hati-hati. Ruangan itu terang. Jendela besar membiarkan cahaya matahari masuk bebas. Di tengahnya, sebuah ranjang khusus terletak menghadap taman. Di atasnya, seorang wanita duduk bersandar. Tubuhnya tertutup selimut sampai pinggang. Rambutnya hitam sebahu, wajahnya pucat, dan matanya tajam namun tampak letih. Nama saya Arga, ucap pria itu pelan, menunduk sedikit. Sayuri tidak langsung menjawab, hanya menatapnya lama, seperti sedang menimbang sesuatu. Akhirnya ia berkata, kamu orang pertama yang berani masuk tanpa gemetar. Yang lain biasanya ragu membuka pintu. Arga hanya tersenyum tipis. Saya cuma ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Sayuri membuang pandangan keluar jendela. Pekerjaan. Ya, semoga kamu tahan lebih lama dari yang sebelumnya. Malam itu, Arga duduk di kamarnya,
menatap langit-langit kayu yang mulai gelap. Rasa asing merayap di seluruh tubuhnya. Ini bukan pekerjaan biasa. Wanita itu bukan sekadar lumpuh. Ia membawa luka yang lebih dalam dari sekadar tubuh yang tak bisa bergerak. Dan entah mengapa, Arga merasa bahwa tawaran 100 juta rupiah itu tak sebanding dengan sesuatu yang akan ia hadapi. Hari-hari pertama Arga di rumah Sayuri terasa ganjil, bukan karena ia harus memandikan atau membantu menyuapi seorang wanita yang tak bisa berjalan tapi karena suasana di rumah itu selalu sunyi, seakan waktu enggan bergerak. Tak ada suara tawa, tak ada televisi, bahkan tak pernah ada tamu. Seolah rumah itu sengaja dikunci dari dunia luar. Sayuri tak banyak bicara, ia hanya memberi perintah seperlunya. Dan ketika Arga mencoba memulai obrolan, wanita itu sering menjawab dengan kalimat pendek, kadang sinis. Tapi Arga tak tersinggung. Ia tahu, luka seperti milik Sayuri tak sembuh hanya karena disapa ramah. Di suatu pagi, saat Arga menyajikan sarapan di atas nampan, ia mendapati Sayuri menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Kalau boleh tahu, apa ibu suka melihat taman? Tanya Arga hati-hati. Sayuri melirik sekilas. Aku tak bisa keluar. Jadi setidaknya biar mataku yang berjalan. Arga mengangguk. Lalu duduk di kursi kayu dekat ranjang. Biasanya ia langsung pergi. Tapi entah kenapa, pagi itu ia tetap tinggal. Mungkin karena raut wajah Sayuri tampak lebih tenang dari biasanya. Kebun ini bagus, saya suka. Bagaimana bunga-bunga kecilnya dirawat? Siapa yang menanamnya? Butuh waktu sebelum Sayuri menjawab. Suamiku, ia suka taman. Ia bilang, taman itu seperti hati manusia. Kalau dibiarkan liar, akan ditumbuhi duri. Tapi kalau dirawat, ia bisa tenang. Bahkan dalam sepi, Arga mendengar nada rindu di balik suara tenangnya. Sebuah nada yang sama seperti suara ibunya ketika berbicara soal almarhum ayahnya. Apa suami ibu meninggal karena kecelakaan? Tanyanya perlahan. Sayuri diam cukup lama sebelum menjawab. Iya, mobil. Supir truk mabuk. Arga terdiam. Sebagai sopir, kata-kata itu terasa seperti hantaman halus di dada. Aku ada di dalam mobil bersamanya. Lanjut Sayuri tanpa emosi. Dia mati. Aku hidup, tapi lumpuh. Lalu, senyap lagi. Tak ada tangis. Tak ada amarah. Hanya sepi yang lebih tebal. Arga merasa seperti sedang duduk di tengah reruntuhan yang pernah jadi rumah seseorang. Hari-hari selanjutnya, Sayuri mulai sedikit membuka diri. Ia mulai bertanya balik. Hal-hal kecil. Tentang makanan Aceh. Tentang keluarganya di Indonesia. Tentang kenapa ia bisa sampai di Jepang. Namun, malam di hari keempat, sesuatu terjadi. Saat Arga sedang mencuci piring, ia mendengar suara denting keras dari atas. Ia berlari ke kamar Sayuri dan mendapati wanita itu terjatuh di lantai. Kursi rodanya miring dan wajah Sayuri memucat. Aku mencoba berdiri, gumamnya, menahan sakit. Arga panik, langsung membantunya naik ke ranjang. Tapi saat menyentuh tangannya, ia merasakan tubuh Sayuri gemetar. Bukan hanya karena sakit, tapi karena marah mungkin pada dirinya sendiri. Jangan bilang Hiroshi, katanya pelan. Aku tak ingin dia tahu. Ini urusanku. Arga mengangguk. Walau hatinya bingung. Ada sesuatu yang Sayuri sembunyikan. Sesuatu lebih besar dari sekadar kesepian dan luka lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga bermimpi aneh. Ia melihat Sayuri berdiri di tengah taman, menatapnya dengan mata yang penuh tangis. Tapi mulutnya terkunci rapat. Sejak malam itu, suasana antara Arga dan Sayuri perlahan berubah. Meski Sayuri tetap dingin dan menjaga jarak, kini tatapannya tak lagi setajam dulu. Kadang, ia mengangguk pelan jika Arga membantunya. Kadang, ia menatap lama ke arah pria muda asal Aceh itu saat ia berpaling. Namun Arga tidak pernah menanyakannya. Beberapa hari kemudian, Hiroshi kembali datang untuk mengecek keadaan. Ia mengajak Arga bicara di luar rumah. Bagaimana keadaan Sayuri? Tanya Hiroshi. Matanya tajam seperti menilai kejujuran. Arga ragu sejenak. Tapi ia memilih setia pada permintaan Sayuri. Dia baik. Masih belum banyak bicara, tapi perlahan mulai terbuka. Hiroshi tersenyum samar. Itu bagus. Dia butuh seseorang seperti kamu. Tapi ingat, jangan pernah coba campuri hal-hal yang tidak kamu mengerti. Di rumah ini ada luka yang dalam, dan tidak semua luka harus dibuka. Kata-kata itu terasa seperti peringatan. Tapi Arga tetap mengangguk, menyimpan pertanyaan-pertanyaannya sendiri.
Sore itu, Sayuri minta dibawakan album foto dari rak bawah. Arga menyerahkan album bersampul kulit hitam yang penuh debu. Sayuri membuka pelan. Jari-jarinya menyentuh satu persatu wajah masa lalu. Foto-foto pernikahan, taman yang kini sepi. Suaminya yang tersenyum lebar di sampingnya. Dia mencintaiku, katanya lirih. Dan aku tidak bisa menjaganya. Arga ingin mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Tapi ia tahu, kalimat seperti itu hanya membuat luka makin perih. Apa kamu percaya pada nasib, Arga? Tanya Sayuri tanpa memandangnya. Arga diam sejenak. Saya percaya. Tuhan menaruh kita di jalannya. Tapi kita yang harus memilih, tetap berjalan atau berhenti. Sayuri menutup album itu. Suamiku percaya padaku sampai akhir. Tapi aku berhenti percaya pada diriku sendiri sejak hari itu. Lalu, tiba-tiba, ia menggenggam tangan Arga Shepat, tapi lembut. Kamu berbeda dari mereka yang sebelumnya. Kamu tidak takut padaku. Arga menatap mata wanita itu. Ada luka, tapi juga ada harapan yang nyaris padam. Namun malamnya, Arga menemukan sebuah surat di bawah pintu kamarnya. Surat tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat ditulis tangan. Kamu tidak tahu siapa dia sebenarnya. Surat itu membuat dada Arga sesak. Apakah ada rahasia yang lebih besar? Siapa yang meletakkan surat itu? Hiroshi? Atau seseorang dari luar? Keesokan paginya, saat Arga bertanya diam-diam pada Hiroshi, pria tua itu hanya menjawab dingin. Kadang rumah ini berbicara sendiri. Jangan terlalu percaya pada bisikan. Dan sejak saat itu, Arga mulai menyadari, rumah itu memang menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lebih dari luka fisik, lebih dari kesedihan, ada yang tersembunyi. Dan perlahan mulai bangkit dari dalam senyap. Hari-hari berlalu, dan rutinitas Arga bersama Sayuri mulai terbentuk. Ia bangun pagi, membersihkan rumah, membantu Sayuri mandi, menyiapkan makanan, dan mengajak wanita itu berbincang bila suasana memungkinkan. Namun sejak surat misterius itu muncul, Arga merasa seperti diawasi. Rumah itu terasa semakin asing. Meski langkahnya setiap hari menyusuri lorong-lorongnya, pada suatu malam hujan, listrik di rumah tiba-tiba padam. Suara petir menyambar langit kota Saitama. Dalam gelap, Arga mengambil senter dari dapur dan memeriksa satu persatu ruang. Ia khawatir Sayuri ketakutan atau membutuhkan sesuatu. Tapi saat tiba di kamarnya, ia mendapati pintu kamar Sayuri terbuka sedikit. Lampu kecil di dalam tetap menyala lewat generator cadangan. Sayuri tidak ada di kursi rodanya. Panik, Arga mencari ke seluruh rumah. Jantungnya berdetak cepat saat melihat siluet seseorang duduk di lantai ruang belakang, menghadap dinding. Itu Sayuri. Namun yang mengejutkan, ia tak lagi duduk di kursi roda duduk langsung di lantai, dengan kedua tangan memegang bingkai foto lama. Wajahnya kosong, pandangannya tertuju pada dinding yang ternyata menyimpan sesuatu. Pintu kecil tersembunyi, seperti lemari rahasia yang dipaku rapat dan dilapisi wallpaper tua. Apa ini? Tanya Arga pelan. Sayuri tak menjawab, ia hanya berkata, "Jangan buka itu, kalau kamu buka, semuanya berubah." Arga perlahan menghampirinya. "Kenapa ibu ada di sini? Saya pikir ibu masih di kamar." Sayuri menoleh perlahan. Suaranya rendah, nyaris berbisik. "Dulu, di balik pintu ini, suamiku pernah menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa dia ceritakan sampai akhir hidupnya." Arga menatap pintu rahasia itu. Ada bekas ukiran nama dalam huruf kanji, namun sebagian sudah rusak oleh waktu. Seakan ada cerita yang sengaja dikubur. Malam itu, Arga tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena penasaran. Surat tanpa nama, pintu tersembunyi, dan ucapan Sayuri tentang rahasia suaminya semua membentuk benang kusut yang makin kuat. Keesokan harinya, Arga kembali mendapati hal janggal. Buku-buku di rak perpustakaan bergeser, seolah ada orang yang mencarinya semalam. Ia bertanya pada Sayuri, tapi wanita itu diam. Tatapannya seperti orang yang menyimpan beban bertahun-tahun. "Aku tidak lumpuh sepenuhnya," ucapnya tiba-tiba. Arga tertegun. "Aku hanya memilih untuk tidak berdiri, karena kalau aku berdiri, aku akan kembali ke tempat itu. Ke hari itu." Arga mulai menyadari, luka Sayuri bukan hanya di kaki, tapi di dalam jiwa. Ia seperti dikurung oleh rasa bersalah, oleh trauma, dan oleh sesuatu yang belum terucap. Suatu sore, Hiroshi datang lagi. Namun kali ini, ia tak ramah. Ia bicara dengan suara rendah, tapi tajam. "Jangan terlalu dalam, Arga.
Wanita itu bukan hanya janda, dia pusaran. Pusaran? Arga bingung. Semakin kamu dekat, kamu akan ikut tenggelam. Dan jika kamu buka pintu itu, Hiroshi menatapnya dalam. Kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu tahu. Ancaman atau peringatan. Arga tak tahu pasti, tapi ia mulai paham satu hal. Rumah itu tidak hanya menyimpan kesedihan. Rumah itu menyimpan sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di Jepang, Arga merasa ketakutan. Malam itu, hujan turun deras. Angin mendesing tajam di sela-sela jendela rumah tua itu, membawa hawa dingin yang menusuk sampai tulang. Arga berdiri di depan pintu rahasia yang tersembunyi di balik lemari tua. Tatapannya tajam, penuh pertentangan. Di satu sisi, rasa penasaran mendorongnya. Di sisi lain, kata-kata Sayuri dan Hiroshi bergema keras dalam pikirannya. Kalau kamu buka, semuanya berubah. Namun, akhirnya, rasa ingin tahu lebih kuat. Arga perlahan mencongkel bagian pinggir pintu yang lapuk dengan obeng kecil. Kayunya rapuh, berderak pelan, hingga akhirnya terbuka, memperlihatkan ruang sempit berdebu yang gelap dan lembab. Senter di tangan Arga menyapu dinding batu kasar. Di dalam ruangan itu, hanya ada satu benda. Kotak kayu besar yang terkunci dengan rantai berkarat. Dan di atas kotak itu, ada foto keluarga Sayuri, suaminya, dan seorang anak laki-laki kecil. Arga tertegun. Sayuri punya anak, pikirnya. Tiba-tiba terdengar suara roda kursi bergerak cepat. Sayuri muncul di ambang pintu ruang rahasia. Wajahnya pucat, mata melebar. "Tidak!" teriaknya. "Kamu tidak boleh masuk ke sini." Arga mundur satu langkah. "Maaf, aku tidak tahu. Aku tidak bermaksud." Sayuri terisak. Ia menggenggam erat pinggiran pintu. "Tubuhnya gemetar, anakku. Dia meninggal di ruangan ini. Suamiku menyembunyikan jasadnya selama 3 hari sebelum akhirnya polisi datang. Kami tak pernah bicara tentang itu lagi. Kami pura-pura melupakan." Arga terpaku. Suasana ruangan mendadak terasa lebih berat, lebih sesak. "Apa yang sebenarnya terjadi, Sayuri?" Sayuri duduk perlahan di lantai. Air matanya jatuh satu-satu. "Aku meninggalkan anakku sendirian malam itu. Aku sedang mabuk, marah pada suamiku. Ketika aku kembali, dia sudah tak bernyawa, tersedak mainannya sendiri. Suamiku tidak mau menyerahkan tubuhnya langsung ke polisi. Dia menyimpan jasad itu selama 3 hari, berharap anak kami akan bangun lagi. Dan sejak itu, aku berhenti berjalan. Aku berhenti hidup." Suara petir menggelegar di luar rumah. Di dalam ruangan sempit itu, hanya suara tangis Sayuri yang terdengar. Setelah malam itu, segalanya berubah. Sayuri mulai bicara lebih banyak. Ia bahkan memaksa dirinya berdiri meski masih gemetar, meski harus berpegangan pada Arga. "Aku ingin coba hidup lagi," ucapnya lirih. "Karena kamu," Arga tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan wanita itu dengan lembut. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar kasih sayang, tapi pemahaman yang dalam. Luka demi luka yang disingkapkan perlahan berubah menjadi jembatan yang menghubungkan dua jiwa yang sama-sama pernah hancur. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan itu. Beberapa hari kemudian, Hiroshi kembali. Kali ini, ia datang membawa seorang pria berpakaian rapi dengan ekspresi dingin. "Sayuri harus pindah ke rumah sakit jiwa," kata pria itu. "Kami sudah diam terlalu lama. Keadaan mentalnya tidak stabil. Dan sekarang ada orang asing yang mempengaruhinya." Arga berdiri di depan Sayuri, melindunginya. Dia tidak gila, dia hanya butuh waktu. Hiroshi menatap Arga dengan kecewa. "Kamu sudah terlalu jauh." Dan saat itulah, Arga menyadari perjuangannya baru saja dimulai. Cinta mereka akan diuji, tak hanya oleh masa lalu, tapi juga oleh dunia yang tidak percaya pada keajaiban kedua. Musim semi mulai menampakkan dirinya. Bunga sakura perlahan bermekaran, menyebar aroma lembut ke seluruh kota kecil tempat Sayuri tinggal. Rumah tua itu kini tak lagi sunyi. Tirainya selalu terbuka. Jendelanya dipenuhi cahaya pagi. Dan di dalamnya Sayuri tengah berlatih berdiri. Sementara Arga setia menuntun di sisinya. 2 bulan telah berlalu sejak insiden dengan Hiroshi dan pihak rumah sakit. Saat itu, Sayuri memilih berbicara sendiri kepada mereka, didampingi oleh Arga. Ia mengungkapkan semuanya tentang anaknya, tentang kesedihan yang selama ini ditelannya sendiri, tentang keinginannya untuk pulih. Bukan karena tekanan, tapi karena cinta, butuh waktu. Namun akhirnya pihak rumah sakit memutuskan untuk tidak melanjutkan perawatan wajib. Mereka memberi Sayuri kesempatan, dengan syarat dia tetap menjalani
terapi mingguan. Hiroshimasuki awalnya keberatan, akhirnya mundur. Mungkin untuk pertama kalinya, ia melihat adiknya benar-benar tersenyum. Bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kebahagiaan. Arga masih menjadi sopir. Tapi sekarang, rutenya tak lagi menyusuri kota sendirian. Di sebelahnya, Sayuri duduk, mengenakan sabuk pengaman. Kadang memutar musik dari radio tua yang tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Dulu, kata Sayuri suatu hari, aku pikir hidupku sudah berakhir, tapi kamu datang. Dan kamu tidak menyelamatkanku. Kamu hanya duduk di sisiku dan membuatku percaya bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri. Arga menatapnya sebentar, lalu tertawa pelan. Kalau begitu, boleh aku terus duduk di sisimu? Sayuri hanya mengangguk, lalu menyenderkan kepala di bahunya. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri beberapa tetangga, staf terapi Sayuri, dan seorang petugas catatan sipil yang kebingungan melihat sepasang pengantin pria muda asal Aceh dengan jas lusuh dan wanita Jepang berusia 40 tahun dengan gaun putih yang sedikit kedodoran. Tak ada pesta, tak ada musik megah. Tapi saat Sayuri berkata, "Aku bersedia," dunia terasa diam. Dan saat Arga membalas, "Aku pun bersedia," waktu seakan ikut berhenti, memberi tempat bagi dua hati yang akhirnya menemukan rumahnya masing-masing. Kini, setiap pagi, Arga menyeduh kopi untuk dua orang. Ia menyiapkan sarapan sambil mengamati Sayuri menulis di taman. Kadang ia menggoda, "Penulis novel ya sekarang?" Sayuri hanya menjawab, "Aku menulis kisah kita, agar suatu hari nanti, orang-orang tahu, cinta itu bukan soal umur, asal-usul, atau masa lalu, tapi tentang keberanian untuk bertahan, bahkan saat semuanya terasa mustahil." Dan ketika angin meniupkan kelopak sakura ke pangkuan mereka, Arga tahu keputusan menerima tawaran 100 juta yen itu telah mengubah segalanya. Bukan karena uang, bukan karena pekerjaan aneh itu, tapi karena di balik luka ada cinta, dan di balik cinta selalu ada harapan.